konflik Rempang masih menyita perhatian publik, bahkan menimbulkan pertanyaan sebagian rakyat Indonesia. Tidak lain soal kepemilikan lahan di kawasan hutan Pulau Rempang. Dilansir dari majalah Tempo, kronologi wilayah hutan Rempang jatuh ke tangan PT Kamel Asia Internasional ternyata membuat Komisi Kehutanan DPR RI mencecar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat rapat kerja pada 12 Juni 2023. Hal itu dilakukan DPR RI karena mempertanyakan soal penerbitan izin pelepasan kawasan hutan Rempang kepada PT JAI. Pasalnya, PT JAI itu mendapatkan konsensi di Pulau Rempang seluas 148 hektar pada 2021 silam. Mirisnya, belakangan terungkap pula surat pelepasan lahan hutan tersebut cacat hukum, sehingga Siti akhirnya membatalkan pelepasan lahan pada 20 Juni 2023 lalu. Jadi benefitnya bagi Indonesia itu tidak ada. Semata-mata konspirasi bisnis gitu. Ekspansi Cina yang melahirkan penggusuran masif bagi penduduk setempat itu sungguh-sungguh bertentangan dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Kan dipaksa orang, eksodus massal gitu kan ya. Dan itu dapat dikategorikan sebagai genosida, kejahatan atas kemanusiaan karena dia dipaksa meninggalkan ini. Kalau penduduk asli Melayu misalnya di Pulau Rempang itu tergusur, dia tidak boleh digantikan oleh etnis lain gitu. Berarti kalau begitu Cina menggunakan aparat negara yang ada di Indonesia sebagai tukang pukul. Bahwa pada prinsipnya Komisi 6 mengapresiasi masuknya investasi asing yang jumlahnya jumbo. Di tahap awal 175 triliun dan harapannya bisa meningkat menjadi 361 triliun. Sejauh pemahaman kami, ini adalah investasi skala jumbo pertama yang masuk di kawasan Batam. Ketika BP Batam dulu pertama kali didirikan. Ini adalah skala raksasa yang pertama, sehingga cita-cita untuk mendirikan Batam sebagai pesaing dari Singapura, ini adalah tanda-tanda awal yang sangat bagus. Tetapi tentu masuknya investasi ini sekaligus menjadi ancaman bagi Singapura dan mungkin bagi negara-negara lain. Sehingga tentu banyak pihak yang berkepentingan agar investasi ini gagal atau setidaknya tertunda. Kita melihat terjadi satu situasi yang berbeda. Demonstrasi dengan eskalasi yang semakin meningkat terjadi. Aparat melakukan pemukulan terhadap warga, menembakkan gas air mata, sekaligus juga warga memukuli aparat yang terjebak. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa eskalasi ini tiba-tiba meningkat? Mungkin perlu dibuka siapa saja yang memang ada di belakang eskalasi yang meningkat ini. Sontak, hal ini pun disikapi oleh Menko Polhukam Mahfud MD, di mana ia mengatakan pembatalan surat keputusan pelepasan kawasan hutan juga dilakukan terhadap 5 perusahaan di pulau tersebut. Pembatalan itu terjadi, Mahfud MD katakan, karena pelepasan lahan mengabaikan kerjasama PB Batam dengan PT Makmur Elok. Ternyata lahan itu sudah ditempati masyarakat. Tidak hanya itu, Mahfud MD mengakui saat ini ia meminta anak buahnya untuk menyelesaikan legalitas penguasaan lahan Pulau Rempang. Bahkan ia menyebut hal ini bukan saja soal urusan legalitas lahan, melainkan proses pengosongannya. Oleh karena itu, Mahfud MD meminta PT Makmur Elok untuk berdialog dengan masyarakat. Hal itu tidak lain membicarakan soal kompensasi uang kerahiman, bukan ganti rugi. Namun ia meminta juga agar tidak terjadinya kekerasan. Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melakukan investigasi 1 hari penuh ke Pulau Rempang, Kota Batam. Hal tersebut menindaklanjuti konflik agraria yang berakhir ricuh beberapa waktu lalu di pulau tersebut. Sekitar 6 orang anggota Komnas HAM turun ke sekolah yang terdampak ricuh beberapa waktu yang lalu, setidaknya menyebabkan beberapa murid pingsan. Komnas HAM juga bertemu dengan tokoh dan warga Pulau Rempang. Meskipun bukan pasukan, kami tidak adanya dia ganggu kenyamanan, ganggu pekerjaan kita, sehingga membuat kami resah, Pak. Ibu-ibu pada ketakutan, bapak-bapak pada ketakutan, anak-anak pada ketakutan, kita semua merasa terganggu. Harapan kita, Bapak dapat menyampaikan, dan saya pun berharap kepada seluruh masyarakat 16 kampung dapat
hidup tenang dan damai seperti biasa, Pak. Yang penting kami tidak akan direlokasi. Kami siap di tempat tinggal kami. Apapun terjadi, kami siap. Hanya itu, Pak. Relokasi. Yang kedua, tarik semua. Yang ketiga, tolak pendaftaran. Itu permintaan kami, Pak. Tahanan kami Mohon maaf, satu dulu. Ada berapa orang warga yang ditahan sampai hari ini? Yang untuk kemarin yang di tanggal 7, yang 8 sampai saat ini masih belum ada kabar. Kejadian sudah berlangsung 10 hari yang lalu. Komnas HAM saat berkunjung ke sekolah masih menemukan adanya selongsong peluru gas air mata. Temuan itu di Sekolah Dasar Negeri 024 Galang. Selongsong itu ditemukan di atap dan di dekat pekarangan sekolah. Terlihat beberapa anggota Komnas HAM langsung mengamankan selongsong peluru gas air mata tersebut. Tidak hanya menemukan selongsong peluru, Komnas HAM juga berinteraksi dengan kepala sekolah, guru, dan warga setempat. Laporan sementara Komnas HAM memang menemukan banyak siswa yang terkena gas air mata saat ricuh terjadi di kawasan tersebut. Tidak hanya mengenai siswa sekolah, kejadian penembakan gas air mata yang menyasar sekolah juga menimbulkan traumatik kepada murid. Sekolah balik Bu, balik Bu. Iya, Pak. Mana lagi? Ada lagi? Di mana Bu? Balik, ayo balik. Ayo, keluar. Siapa? Ya, keluar anak sekolah. Ayo balik. Sini. Balik. Balik ke rumah. Balik sekolah. Ini anak-anaknya dari mana? Sini, sana. Tidak, budaya etik ke Batam, Pak. Mana bisa dia? Balik ke rumah warga dulu. Ke rumah warga dulu kan? Bawa ke rumah warga dulu Kak, dibawa. Pak Muslim. Guru dan anak didik saya sampai takut mau melewat di pos biasanya tempat anak-anak sekolah ngetem. Sekarang udah diganti mereka aparat yang ngetem, Pak. Jadi anak-anak itu beralasan takut mau ke sekolah, takut sama aparat. Betul-betul takut, Bu. Kami sekarang anak-anak kami udah kena mental semua, Bu. Betul-betul kena mental, Bu. Orang tua. Dan saya minta betul-betul, Bu, kami anak-anak saya sekarang kita didik aja kadang dia udah lupa, Bu. Udah tak mau, dia udah takut. Ya, kalau mohon, Ibu saya minta mohon, tolong turunlah ke dapur 6, tengoklah masyarakat kami. Ini masih bisa ketawa loh, Bu. Kalau di dapur 6 nangis terus, Bu. Karena suaminya sudah pergi kemana-mana, Bu. Ketakutan, Bu. Saya mohon betul, Bu. Saya sebenarnya ditekan, Bu. Komnas HAM juga mengantongi beberapa keterangan dari pihak sekolah. Setelah ini, hasil tersebut akan didiskusikan dan membicarakan kepada pihak kepolisian terkait tindakan yang telah dilakukan. Komnas HAM juga memberikan catatan terkait trauma healing yang sudah dilakukan jajaran Polresta Barelang beberapa waktu lalu ke sekolah. Menurut tim Komnas HAM, trauma healing ini tidak bisa dilakukan sekali saja karena sifatnya trauma bisa berkepanjangan. Kejadian ricuh di Pulau Rempang ini sudah memenuhi unsur pelanggaran HAM.